Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United telah menyelesaikan bursa transfer Januari 2025 dengan hasil yang jauh dari harapan banyak pihak. Klub tersebut melepas dua penyerang tanpa mendatangkan pengganti yang bisa langsung memperkuat lini serang mereka. Salah satu rekrutan yang baru saja bergabung secara permanen adalah Aiden Heaven dan Patrice Dorgu dari Lecce. Para fans Manchester United menyatakan kekecewaan mereka terhadap kebijakan transfer klub musim dingin ini. Sebuah survei di media sosial menunjukkan bahwa 74% responden merasa tidak puas. Sementara hanya 20% yang menyatakan kepuasan mereka. Kritik utama tertuju pada kegagalan klub mendatangkan seorang penyerang tambahan yang bisa segera memberikan dampak positif. United sebenarnya sempat mempertimbangkan untuk merekrut Mathys Tel dari Bayern Munchen dan Christopher Nkunku dari Chelsea. Sayangnya Mathys Tel akhirnya memilih gabung dengan Tottenham pada hari terakhir bursa transfer, sementara Nkunku tetap bertahan di London. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa United telah mengambil resiko besar dengan tidak melakukan pergerakan signifikan di bursa transfer. Jika salah satu dari Amad Diallo atau Alejandro Garnacho mengalami cedera, maka situasi lini serang United bisa menjadi lebih buruk. United sebelumnya pernah mendatangkan Odion Ighalo dalam situasi mendesak, dan keberhasilannya menjadi bukti bahwa ada cara untuk memperbaiki kelemahan tim tanpa menghabiskan dana besar. Para pencari bakat klub seharusnya bisa menemukan pemain dengan profil serupa yang dapat memberikan dampak instan. Manchester United dikabarkan menghentikan minatnya untuk merekrut Mathys Tel yang kini bergabung dengan Tottenham setelah Bayern Munchen meminta biaya peminjaman sebesar 5 juta pound sterling untuk pemain berusia 19 tahun tersebut. Saga transfer Mathys Tel cukup pelik. Awalnya Tel menolak tawaran dari Tottenham Hotspur, tapi dia mengubah sikap secara dramatis pada hari terakhir bursa transfer dan kini telah tiba di Inggris untuk menyelesaikan kepindahan sementara ke London Utara. Sebelum memutuskan bergabung dengan Tottenham Hotspur, Mathys Tel sempat dikabarkan sangat ingin pindah ke Manchester United. Namun, negosiasi antara kedua klub gagal mencapai kesepakatan, membuat masa depan pemain muda itu sempat tidak pasti menjelang batas waktu transfer. Menurut jurnalis James Ducker dari The Telegraph, Manchester United memutuskan untuk tidak melanjutkan kesepakatan untuk Mathys Tel karena Bayern Munchen meminta biaya peminjaman sebesar 5 juta pound sterling. Setan Merah merasa ragu dengan jumlah tersebut mengingat Mathys Tel masih dianggap sebagai pemain muda yang belum sepenuhnya terbukti. Keputusan United tidak membayar biaya peminjaman tersebut membuka jalan bagi Tottenham untuk kembali mendekati Mathys Tel. Bahkan Arsenal hampir saja mendatangkan pemain asal Prancis tersebut, tapi The Gunners terlambat bersaing. Marcus Rashford kemungkinan besar tidak akan lagi mengenakan seragam Manchester United di masa depan setelah memutuskan transfer peminjaman ke Aston Villa pada bursa transfer musim dingin 2025. Menurut laporan The Guardian, meskipun kepindahan Marcus Rashford saat ini bersifat sementara, sangat kecil kemungkinan pemain tersebut akan kembali ke Setan Merah dan bermain lagi untuk klub. Kontrak pemain internasional Inggris ini sebenarnya masih berlaku hingga 2028. Tapi Rashford diperkirakan akan kembali dipinjamkan pada musim panas mendatang jika Aston Villa memilih untuk tidak membelinya secara permanen. Laporan tersebut juga menambahkan bahwa hubungan Rashford dengan klub masa kecilnya itu telah benar-benar retak. Bahkan andai Amorim meninggalkan klub, Rashford tidak akan kembali ke United di masa depan. Meskipun pihak klub dengan senang hati menyetujui kepindahan Rashford, sebagian fans MU menyambut berita ini dengan kekecewaan terhadap kepemilikan Ineos dan cara mereka menangani situasi ini. Beberapa fans juga mengkritik Rashford sendiri atas keputusannya, mengingat Rashford adalah pemain home ground. Dia besar di MU dan dikembangkan di MU sepanjang karirnya. Penyerang bintang ini
berpotensi melakukan debut untuk klub barunya pada minggu mendatang ketika Aston Villa menghadapi Tottenham dalam pertandingan putaran keempat Piala FA di kandang. Kepindahan Marcus Rashford ke Aston Villa langsung dikomentari Jadon Sancho. Sang winger menyindir klubnya Manchester United. Pemain yang juga dipinjamkan MU ke Chelsea itu menyebut rekannya bakal bangkit. Dia kembali, tulis Sancho dengan emoji tanda jaring menyilang dalam unggahan Rashford di Instagram. Komentar Jadon Sancho dinilai sebagai bentuk sindiran kepada MU. Banyak yang menilai Sancho bermaksud memberikan pesan bahwa meninggalkan setan merah akan membuat penampilan membaik. Musim ini saja Sancho tampil apik bersama Chelsea. Ia sudah membuat 6 assist dan 2 gol dari 19 penampilan. Sekedar catatan, ia juga membuat 6 assist untuk MU, namun dalam 83 penampilan. Sementara Marcus Rashford sudah membuat 7 gol dan 3 assist musim ini di MU. Ia kemudian tersisih karena menurut Amorim, gara-gara sikapnya di dalam dan di luar klub. Mantan kiper Manchester United David De Gea memberikan julukan baru untuk Marcus Rashford setelah kepindahannya ke Aston Villa. Menurut laporan The Athletic, Aston Villa akan menanggung minimal 75% gaji Rashford, bahkan hingga 90% jika mempertimbangkan bonus berbasis kinerja. Pada Minggu, 2 Februari 2025 malam, Rashford memposting 2 foto dirinya mengenakan jersey Aston Villa ke akun Instagramnya. Beberapa mantan rekan satu tim Rashford termasuk Anthony, Scott McTominay, dan rekan barunya Leon Bailey memberikan pesan dukungan di kolom komentar. Namun para penggemar menyadari bahwa De Gea telah memberikan julukan baru kepada mantan rekan setimnya di Manchester United itu. Sang kiper memberikan komentar singkat, "Anak ajaib." Mantan kiper Spanyol ini selalu menjadi pendukung besar Rashford. Ia bahkan mendukung Rashford untuk membuat sejarah di setan merah ketika berbicara pada 2016. Cristiano Ronaldo mengungkapkan bahwa dirinya hampir bergabung dengan Barcelona saat masih bermain untuk Sporting Lisbon. Dalam wawancaranya dengan El Chiringuito, Ronaldo mengatakan, "Saya bisa saja bergabung dengan Barcelona ketika bermain untuk Sporting Lisbon, namun takdir membawanya ke jalan lain." Cristiano Ronaldo menegaskan bahwa Barcelona memang memiliki ketertarikan serius padanya. Ia bahkan sempat bertemu dengan seseorang dari klub tersebut yang ingin membawanya ke Camp Nou. Namun saat itu Manchester United bergerak lebih cepat. Sir Alex Ferguson, manajer legendaris United, langsung menghubungi Ronaldo dan memberinya kesempatan untuk naik ke tim utama. Keputusan itu menjadi titik balik besar dalam karirnya. Andai Ronaldo bergabung dengan Barcelona, sejarah sepak bola bisa saja berubah drastis. Ia mungkin akan berduet dengan Ronaldinho sebelum era Lionel Messi dimulai. Namun kepindahan ke MU membantunya berkembang menjadi salah satu pemain terbaik dunia. Bersama Setan Merah, ia berhasil meraih berbagai gelar bergengsi, termasuk Liga Champions dan Ballon d'Or pertamanya. Bek asal Denmark Patrice Dorgu mengaku ingin membantu Manchester United memenangkan Piala FA dan Europa League serta finish setinggi mungkin di Premier League. Dalam wawancara pertamanya dengan media klub, Dorgu menyampaikan ambisi besarnya untuk membawa Man United meraih kesuksesan di berbagai kompetisi. Pemain muda berbakat ini menegaskan komitmennya untuk membantu Setan Merah memenangkan Piala FA dan Liga Eropa, 2 kompetisi yang menjadi fokus utama tim musim ini. Selain itu, Dorgu juga bertekad untuk berkontribusi dalam memperbaiki posisi MU di Premier League dengan target mengembalikan klub ke papan atas klasemen. Ia menyadari bahwa tantangan yang dihadapi tidaklah mudah, namun dengan kerja keras, dedikasi, dan semangat tim yang solid, Dorgu yakin bahwa MU mampu mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kehadirannya di skuad diharapkan tidak hanya membawa energi segar, tetapi juga menjadi bagian penting dari proses pembangunan tim yang sedang dipersiapkan untuk meraih kejayaan kembali. Bek asal Denmark Patrice Dorgu mengaku sangat bahagia setelah dirinya berhasil menuntaskan proses kepindahannya dari Lecce ke Manchester United di awal tahun ini. Dalam wawancara pertamanya bersama media klub, Dorgu mengaku sangat bahagia bisa menjadi bagian dari Setan Merah.
Bukan hanya itu, ia juga mengaku sudah tidak sabar untuk segera bermain bersama United. Dorgu merasa ia memiliki banyak hal yang bisa diberikan di United, karena pemain internasional Denmark ini ingin membuat jejaknya di Premier League.